Dalam surat wasiat ini, Pak Ferdinand meninggalkan perusahaan, benda-benda bergerak dan tidak bergerak, dan juga saham sebanyak 40% kepada saudara Rian. Benda-benda bergerak dan tak bergerak, sejumlah saham juga rumah, jatuh ke tangan Sonia. Dan Nanda, hampir mencapai 60% dari seluruh aset kekayaan. Baik. Ya, dia sedang mengandung 2 bulan. Memang Bapak tidak mengetahuinya? Sayang, aku janji 40 hari setelah pemakaman ayah, aku akan menikahi kamu. Ya Allah, apa yang akan terjadi? Victor, makasih ya. Aku tahu kalau kamu gak sejahat itu sama aku, dan aku gak akan pernah melupain kebaikan kamu. Makasih ya, Victor. Kamu pikir kamu bisa bebas begitu aja? Hah? Kamu tidak akan pernah melupakan aku. Ya, seumur hidup kamu. Dan aku nggak mau tali-tali sial itu menghalangnya. Victor, kamu apa-apaan sih? Tahu dari mana kamu? Saya mengintai orang tolong seperti kamu. Saya akan bawa Alisa pergi dari sini. Kamu pikir gampang? Hah? Kita lihat aja. Jangan main dengan saya. Mau apa kamu sekarang? Hah? Sombong. Aku takut banget ya. Tenang, Alisa. Apa, Bos? Bunuh! Enggak, aku takut, enggak. Membunuh! Bos!
Halo, Mbak Sonia. Ini Angga, Mbak. Ya nggak ada kabar apa? Alisa sudah sama saya, Mbak. Apa? Kami dalam perjalanan pulang. Dan kami akan usahakan secepatnya sampai sana, Mbak. Nggak. Izinkan Mbak mau bicara sama dia, Mbak. Mbak mau bicara sama dia. Ya. Tunggu sebentar, Mbak. Alisa. Dari siapa, Mbak? Aku nggak tahu kamu mesti gembira atau sedih. Tapi yang pasti telepon ini dari saudari kamu. Dari Tuti ya? Bukan. Kakak kandung kamu, Sonia. Bicaralah, Alisa. Halo. Alisa? Alisa, ini Mbak Alisa. Bicara sama Mbak. Ini Sonia. Ini Mbak Sonia, kakak kamu. Bicara. Alisa? Kamu kenapa nangis? Alisa? Kok kamu malah diam? Ngomong dong. Alisa. Ya udah sini. Halo, Mbak Sonia. Kayaknya situasinya nggak memungkinkan, Mbak. Mungkin dia nggak menduga kalau bakalan ketemu Mbak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Alisa, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Ada apa, Victor? Mau baik-baik aja. Ini siapa? Ini bukan Victor. Victor di mana? Dasar tolol. Sebentar saya akan ke sana. Ada apa sih, Pak? Nggak ada apa-apa. Hanya urusan kantor. Karena kamu tidur, udah malam. Kau lihatnya begitu, nggak percaya sama papa. Segala urusannya Angga sama Alicia, udah papa urus. Jadi kamu tenang-tenang aja. Everything under control, ya? Papa tinggal dulu ya. Kita harus cepat pergi dari sini, Alisa. Situasi di sini tidak aman. Dan untuk sementara waktu, kota ini juga tidak aman. Alisa, aku yakin tidak lama lagi kamu pasti bisa ketemu sama Mbak Sonia. Terus kita mau pergi kemana lagi, nggak? Sekarang kita ke tempat Tuti. Tuti, kamu bilang. Angga, Tuti apa kabar? Apa selama ini dia ketakutan karena tinggal sendirian, ya? Kamu jangan khawatir. Tuti baik-baik aja kok. Sekarang Tuti ada tempat yang aman, yang orang tidak tahu keberadaannya. Di tempat papa kamu. Di rumah papa. Ya udah, sekarang kita jalan ya. Sayang. Bagaimana kesehatan kamu? Saya sudah merasa baikan, Mas. Tapi bukan semata-mata karena obat. Tapi semata-mata karena komitmen kita untuk menikah. Saya jadi begitu apa ya? Saya jadi begitu bersemangat. Dan mulai sekarang, saya yakin dalam jalanin hidup sama kamu. Ser, apa kamu betul-betul mencintai aku? Sayang, jadi kamu selama ini masih ragu sama cinta saya? Enggak. Aku semalaman berpikir. Dan aku udah memutuskan.
Kamu tahu kan tentang wasiat Papa? Apa yang Papa berikan kepada aku nggak ada artinya apa-apa. Aku berpikir lebih baik aku berhenti dari bisnis keluarga dan memulai bisnis sendiri. Toh aku bisa mempergunakan ijazahku kan. Tapi itu berarti kita semua harus sabar, harus tabah dan kerja keras. Kamu mau kan mendukung aku? Kerja keras? Iya. Tentu saja sayang. Kenapa enggak? Saya sebagai istri kamu, saya harus selalu dukung kamu, ya. Terima kasih sayang. Terima kasih. Nanda? Kamu dengar ya apa yang Mama dan Papa omongin? Anda nggak usah khawatir ya. Papa akan berusaha untuk membahagiakan kamu. Kamu nggak akan kehilangan apa yang kamu punya sekarang. Beri Papa waktu dan beri Papa dukungannya. Sekarang, udah telat nih. Ayo ditegup Mama, ya. Gak usah, Pak. Nanda gak usah pakai mobil. Nanda bisa jalan kaki atau naik bis. Tapi Nanda harus pagian supaya gak telat ke sekolah. Nanda harus biasakan itu. Papa bangga sama kamu. Tapi sekarang karena kamu udah mau telat, kamu mendingan pergi sama Pak Omang, ya? Iya, Pak. Yuk. Duluan ya. Ya, Mas. Ya. Enggak, ini memangnya rumah siapa? Ini rumah kamu, Alisa. Yang dimana di dalamnya ada papa kamu, mama kamu, dan juga Tuti. Kalisya? 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 Bunda, kakek, Kalisya datang! Bunda! Bunda, Bunda, kakek! Kalisya datang! Bunda, kakek! Tuti, kamu bilang apa? Tadi Tuti lihat Kak Alisa di luar, kek. Kak Alisa, pasti Angga sudah menemukannya. Ayo, cepet-cepet kita lihat. Ayo, kita lihat. Selamat siang. Siang. Kami membawa surat panggilan dari kepolisian atas kasus penculikan seorang anak kecil. Ini suratnya, Pak. Terima kasih. Silakan masuk dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Kami masih ada tugas. Permisi. Selamat siang. Selamat siang. Tuti, mana Kak Alisa? Tadi Tuti lihat di situ, kek. Mana? Nggak ada. Ayo masuk. Papa enggak, itu Papa. Ternyata dugaan aku benar, Alisa. Mereka menyewa polisi untuk menangkap kita. Aku benar-benar gak nyangka Om Indra kaki tangannya bisa sampai sini. Tapi kenapa mereka bisa tahu tempat ini? Jangan-jangan mereka mau mendesak Mbak Sonia.
Udahlah, yang penting sekarang kita harus pergi, oke? Enggak apa-apa. Alisa, kita harus pergi. Enggak, aku pengen masuk, enggak. Dengar Alisa, situasi sekarang makin gawat. Kita harus pergi sekarang, oke? Oke. Enggak. Gimana Sonia? Kamu udah siap? Kita sudah ditunggu pengacara. Halo, kok kamu ngelamun? Ya. Iya, saya ingat. Tapi kayaknya saya nggak bisa ikut. Kemarin Angga telepon. Angga bilang berhasil menemukan Alisa. Dan hari ini dia mau kesini berdua. Ya, saya senang banget Alisa akhirnya bisa ditemukan. Tapi saya yakin banget mereka berdua nggak apa-apa kok. Yuk, nanti kita telat. Oke. Jadi kamu mau nunggu mereka dulu? Memangnya mereka berdua tidak punya kunci cadangan? Saya nggak tahu. Gini aja. Kamu tulis pesan di kertas, kamu taruh depan pintu. Nanti kalau mereka datang, kalau kita belum datang, mereka bisa kabarin kita. Gimana? Gimana? Tante kecewa sama kamu. Setelah banyak hal yang kita lalui bersama, sekarang kamu berpikiran untuk berhenti dan meninggalkan rumah ini. Tante mikir dong. Si Philip tuh sekarang udah bangkrut. Buat apa kita lanjutin rencana, Tante? Nggak ada untungnya kita lama-lama di sini. Benar-benar nggak ada untungnya, Tante. Kadang dalam hal yang kelihatannya tidak ada harapan sama sekali, kita bisa menemukan sesuatu yang besar. Maksud Tante? Sonia menjadi walinya Nanda. Dan Nanda akan terima warisan kalau dia sudah dewasa. Kalau Sonianya tidak ada, siapa yang jadi walinya? Philip. Karena dia orang tuanya. Tante mau lenyapkan Sonia? Tapi bagaimana kalau... Kalau polisi berpikir bahwa Philip adalah dalang semua ini, berarti kita harus membuat rencana yang sempurna. Kecelakaan. Dan Tante tahu siapa orang yang akan menolong kita. Pinjam handphone. Siapa, Tante? Halo? Dodi? Sampai kapan kita akan terus lari kayak gini? Sampai kita merasa benar-benar aman, Alisa. Om Indra itu tipe orang yang mau melakukan apa saja. Dan aku nggak mau kalau dia sampai melakukan sesuatu ke kamu. Dia itu orang yang kebal hukum. Enggak, kenapa enggak?
Alicia, kayaknya rusaknya parah. Gimana ya? Aku cari montir aja ya. Kamu tunggu sini, oke? Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama ya, enggak? Ya udah. Halo? Siapa nih? Ini siapa? Dasar ganjen berani-berani angkat telepon orang. Halo? 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 Apa? Ini mobil Bapak. Ya, ini mobilnya nih, Mas. Atau tiba-tiba aja mogok tuh. Kamu kenapa, Lis? Kok kayak salah tingkah begitu? Enggak. Tadi ada yang nelpon kamu, karena nelpon kamu bunyi terus jadi aku angkat, maaf ya. Terus? Ya, kayaknya cewek yang nelpon kamu itu nggak suka kalau telepon kamu aku yang angkat. Alisa, siapa lagi sih cewek yang bisa agresif ke aku selain dia? Dia? Dia siapa nggak? Sarah. Pak, kerusakan mobilnya parah, Pak. Terus kayaknya mobil Bapak harus ditinggal, Pak. Ya oke, apa boleh buat? Nanti sore, kalau nggak besok, saya telepon. Oke? Iya, Pak. Apa? Dia nggak bisa ditemukan. Pokoknya cari sampai ketemu. Titik. Ya. Oh, ini dia papaku yang hebat. Dia bilang dia punya kekuasaan. Dia bilang bisa mengendalikan banyak orang. Nyatanya mana? Dia bohong. Dia berbohong padaku dan dia mengkhianati aku. Sarah, kamu salah sangka. Salah sangka apa? Sarah pikir Papa hebat, tapi nyatanya cuma nanganin pemilik kafe sama pelayannya aja Papa nggak bisa. Kalau emang Papa nggak bisa nanganin, biar Sarah nanganin sendiri. Cuma punya Papa. Angga, tunggu balasan saya. Apa ini, Nana? Hah? Apa ini? Heh, kamu pengen ngadu ke ibu kamu tentang angkot saya? Iya? Nanda! Kenapa kamu selalu bikin sulit saya? Hah? Pertama, kamu harus panggil saya Mama depan papa kamu. Oke? Gak kan. Gak ada yang bisa gantiin posisinya Mama di hati Nanda. Rupanya harus dengan cara lain kamu, Nanda, ya? Ini mama kamu kan? Sini kamu. Kamu sayang sama mama kamu kan? Hah? Hah? Sekarang katakan, Nanda. Apa kamu mau sesuatu terjadi dengan ibu kamu, hah? Jangan sakitin Mama. Bisa aja, Nanda.
Kamu nggak ingin kejadian kakek kamu yang dulu, hah? Enggak, mobil kamu ditinggal di situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Habis kita nggak punya pilihan lain. Biarin aja orang bengkel yang... Enggak, aku istirahat dulu ya. Aku capek banget. Aku juga capek nih. Kok kamu ketawa sih? Tadi aku nyentuh apa ya? Sesuatu yang lembut dan wangi. Setangkai bunga mawar yang berada di antara ilalangnya. Dan wanginya menyebar di mana-mana. Enggak. Kenapa ya nggak ada mobil yang mau berhenti nolongin kita? Ya jelas lah, Lisa. Sekarang ada setangkai mawar di tepi jalan. Orang mau petik, ilalangnya juga ikut kepetik. Mana mau mereka? Maksud kamu apaan sih? Aku nggak ngerti. Ntar kamu juga ngerti. Dengan pengacara itu, saya harap kamu sudah tahu resiko bakal yang akan kamu dapatin dengan putusan kami. Karena ini berkaitan dengan semua harta kamu. Saya hanya mengambil tindakan yang sepantas yang saya ambil. Atas wasiat papanya Philips. Saya tahu kenapa papa memberikan wasiat itu kepada saya. Papa takut kalau Philips tiba-tiba meninggalkan saya. Tapi kalau sampai hal itu terjadi, saya nggak akan menekan Philips. Karena sekarang yang saya pikirkan cuma adik saya, Alisa, dan Angga. Sudahlah, kamu tenang aja. Mereka berdua baik-baik aja di rumah. Mau ikut, Neng? Iya, Bang. Mana, Neng? Neng. Wah, makasih banyak, Pak. Kalau nggak ada Bapak nggak bisa pulang nih. Ya, bisa.
Siapa kamu? Saya Sarah, putri Bapak Indra, pemilik kafe. Dengerin baik-baik ya. Saya nggak peduli kamu punya kafe ya. Kamu masuk rumah ini sembarangan dan dobrak pintu depan. Sama aja maling. Rian. Ya bisa dong sembarangan Rian. masuk kok. Kami aja nggak tahu Angga di mana. Kami juga sedang menunggu Angga. Angga? Memangnya kalian siapa? Dengerin ya. Yang jawab itu harusnya kamu, bukan kita. Ya? Hah? Saya Sonia, dan ini Rian teman saya. Terus buat apa kalian nunggu Angga di sini? Dengerin baik-baik ya. Rumah ini rumahnya Alisa. Ya? Dan ibu ini kakaknya Alisa. Tahu? Saya nggak pernah tahu Alisa punya kakak. Kamu kenal sama Alisa? Kenal. Alisa itu cuma pelayan kafe yang ganjen. Dan bisanya cuma ngerebut tunangan orang. Lebih baik kamu pergi sekarang. Kalau aku nggak mau? Nggak mau? Saya akan laporkan kamu sama polisi. Oh, silakan kalian lapor polisi. Itu hanya akan meringankan tugas mereka. Karena saat ini Alisa sedang menjadi buronan polisi. Ia sudah membunuh orang, dan yang seperti saya bilang tadi, ia telah merebut tunangan saya. Cewek ini mabok nih ya. Kamu suka ngarang cerita ya? Hah? Oke, kalian bisa bilang saya ngarang cerita. Tapi cuma waktu yang akan membuktikan kalau omongan saya tadi adalah benar. Saya akan menyeret Alisa ke penjara. Kalian tinggal tunggu datangnya waktu itu. Sele, Philip datang. Nenek sayang, suapin mama ya. Ya, sayang. Shirley benar. Saya sudah bilang, anak jangan dikasarin. Lebih baik dikasih kasih sayang yang berlebihan. Kebayangkan kalau seandainya Nanda ditempatkan di asrama, siapa yang mau memberikan kasih sayang seperti ini? Iya, Mas. Saya aja baru masak makanan kesukaan Nanda. Nanda suka kan? Nanda? Nanda suka kan? Nanda? Iya, Pak. Nanda suka. Akhirnya, inilah yang selama ini aku impikan. Ayo, sekarang Mama suapin lagi yuk. Bukan itu saja. Sekarang Nanda memanggil Shirley Mama. Iya, Mas. Nanda sekarang sudah panggil saya Mama. Nanda, coba sekarang Nanda panggil Mama, sayang. Alisa, bahkan dalam tidurmu pun kamu tetap secantik mawar. Aku gak akan pernah kehilangan rasa cintaku, Alisa. Aku gak akan pernah buat kamu layu. Tidak akan pernah.
Enggak. Kamu sama Alisa kemana aja? Pak betul kan dicari polisi karena Alisa membunuh? Ternyata berita sudah nyebar di mana-mana. Itu hanya kecelakaan, Mbak. Itu semua bohong. Alisa hanya membela dirinya aja kok. Boleh Mbak bicara sama dia? Lebih baik ntar aja saya telepon lagi, Mbak. Karena Alisa lagi tidur. Kayak kelihatannya dia capek. Terima kasih, Angga. Kemana kamu? Kamu harus bertanggung jawab. Karena kamu itu... Alisa, kamu cuma mimpi. Kamu cuma mimpi, Alisa. Kamu cuma mimpi kok. Enggak. Gak apa-apa, Alisa. Tenang, Alisa. Biar aku jagain kamu. Sebentar lagi, manajemen akan digantikan dengan posisi top level. Dan saya tidak bisa ikut melanjutkan. Kalian akan dipimpin oleh bos baru kalian. Saya ucapkan selamat buat kalian berdua. Selamat memimpin perusahaan ini. Tidak usah, Philip. Santai aja. Silakan. Kita berdua merasa tidak mampu untuk menjalankan perusahaan ini. Kamu yang terbaik, Philip. Kamu yang bagus untuk memimpin perusahaan keluarga ini. Walaupun mungkin kamu kurang baik dalam rumah tangga. Saya dan Rian sepakat kalau kamu yang terbaik untuk memimpin perusahaan ini. Tapi masalah hak rumah itu masih jadi hak saya. Tapi kamu nggak usah khawatir. Saya nggak akan datang ke rumah itu. Sampai kamu menjemput saya. Untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan legal, ada di surat itu. Biar Rian akan menjelaskannya. Saya permisi.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FVP Hits.